Shalom aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Mungkin ini juga sudah mengulang ya, kami pernah membahas tentang hal ini. Judulnya adalah tentang Salam kasih karunia di dalam Alkitab ya. Bapak Ibu Saudara, yang paling umum adalah begini, Pak HTD. Ternyata Bapa itu masih disebut-sebut di dalam salam. Kasih karunia dari Allah, Bapa kita. Bahkan ditulis di situ anak Bapa. Jadi ternyata Bapa itu masih ada di dalam salam-salam yang ditulis oleh para rasul itu. Yang bilang nggak ada ya siapa? Ya, yang tidak paham itu kamu. Jadi yang nggak paham itu kamu, bukan GAAE, bukan HTD, bukan. Ya, yang tidak paham itu kamu. Yang pikirannya masih tumpul, tidak ngerti periode Bapa itu dari mana sampai mana. Bapa itu dari sejak Yesus melayani umur 33 sampai tahun 65. 65 itu ketika Yesus baru mulai duduk di tahta surga. Yang kalian tidak pernah paham, Yesus itu naik ke surga enggak langsung duduk di tahta surga. Enggak langsung, tapi dia masih memilih para nabi, lalu masih menurunkan kitab Wahyu. Setelah itu barulah Yesus benar-benar duduk di tahta surga. Ketika Yesus benar-benar duduk di tahta surga, ya selesailah itu penyebutan kata Bapa. Terakhir kan Wahyu 3 ayat 21. Semua kitab para rasul ya, Roma sampai 2 Yohanes itu ditulis dalam periode Yesus belum duduk di tahta surga. Yang tidak paham itu kamu, bukan GAAE, ya. Yang nggak paham itu kalian, bukan GAAE. GAAE sudah ngasih penjelasan, saya Pendeta HTD sudah ngasih penjelasan Bapa itu disebut-sebut dari sejak Yesus melayani sampai nanti Yesus sebelum duduk di tahta surga. Yesus sudah naik ke surga, tapi belum duduk, ya. Kok belum duduk? Emang ngapain Yesus sebelum duduk? Milih para nabi, milih Yohanes untuk itu kitab Wahyu itu, membuat kitab Wahyu, kitab apa itu namanya, penggenapan, penyingkapan, nubuatan. Kurang lebih ya selama 20 tahunan kali ya, tunggu ya, 25 tahun ya. Jadi Yesus menurunkan kitab Wahyu yang ditulis Yohanes itu kurang lebih selama 25 tahun. Nanti selesainya itu ketika Yesus berkata bahwa Wahyu pasal 11 ya, Yohanes ukurlah bait Allah. Ya, Yohanes itu punya tugas mengukur bait Allah. Kan bait Allahnya belum roboh dong. Kalau bait Allahnya udah roboh ya nggak bisa. Jadi penurunan kitab Wahyu itu nggak langsung sekaligus twing gitu, langsung turun semua, enggak. Itu ada 22 pasal itu bertahap. Ya, nanti tahap-tahap akhir itu ketika Yohanes disuruh mengukur bait Allah ya. Setelah diukur bait Allah lalu dapat firman selanjutnya. Bait Allah kan roboh tahun 70 Masehi. Berarti ya kurang lebih Yohanes itu ngukur ya mungkin tahun-tahun 65. Sejak saat itulah Yesus sudah naik ke surga, duduk di tahta surga. Sudah naik ke surga dan duduk di tahta surga. Barulah dia nggak ngomong-ngomong lagi Bapa. Kitab para rasul ditulis pada periode itu sebelum Yesus naik ke surga. Jadi yang nggak paham itu kalian. Ya, oke. Kasih karunia damai sejahtera. Para penyembah Allah segitiga dan Tritunggal gagal paham tentang hal ini. Selalu berdalih di dalam salam kasih karunia masih ada itu Pak HTD ditulis tentang Bapa. Berarti Bapa itu masih ada. Tadi saya ulang, yang tidak paham itu kamu. Ya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera itu dimulai sejak Roma 1 ayat 7 sampai 2 Yohanes 1 ayat 3 ya.
2 Yohanes 1 ayat 3 itu terakhir ditulis tentang salam kasih karunia. Jadi, salam kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan seterusnya itu muncul sejak Roma 1 ayat 7 sampai 2 Yohanes 1 ayat 3. Artinya, salam kasih karunia damai sejahtera itu ditulis oleh para rasul selama periode Yesus sudah naik ke surga, tapi sebelum duduk di tahta surga. Ingat, yang tidak paham itu kamu, ya. Siapapun yang ditulis dalam salam kasih karunia dan damai sejahtera itu harus 100% roh. Ya, tidak ada yang fisik lagi, ya. Salah satu contoh kan salam damai kasih sejahtera itu dari anak Bapa. Lalu Anda pikir anak Bapa itu ya Yesus yang masih manusia itu. Salah. Yang tidak paham itu kamu, ya. Ada enam nama yang disebut-sebut atau 6 sebutan yang disebut-sebut dalam salam kasih karunia damai sejahtera. Kesatu itu Allah, ya. Misalnya di Roma 1 ayat 7, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Sudah pasti Allah itu roh, yaitu Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8. Jadi kalau Anda membaca salam kasih karunia dari Allah, ya. Allah itu artinya adalah Yesus Kristus. Termasuk di dalamnya adalah Allah Bapa. Allah Bapa nanti ada nggak ya di bawah ya? Oh, beda lagi, dibedakan ya. Saya membedakan Allah dan Allah Bapa. Jadi kesatu Allah, ya. Jelas ya. Jadi Allah itu Yesus Kristus. Ya. Bapa kita, ya. Yang kedua itu Bapa kita. Misalnya di dalam 1 Korintus 1 ayat 3, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita. Dari Allah, Bapa kita. Bapa kita yang dimaksud adalah harus roh, yaitu Bapa kekal Alfa Omega Maha Kuasa Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8. Jadi kalau kamu menemukan salam, ya ada disebut di situ Bapa kita. Bapa kita yang dimaksud adalah Bapa yang kekal, Alfa Omega, Yesus Kristus. Tadi Allah juga Yesus Kristus, Bapa kita juga Yesus Kristus. Ketiga, Tuhan Yesus Kristus sudah jelas lah ini ya. Galatia 1 ayat 3. Jadi kasih karunia dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus sudah jelas ya. Tuhan Yesus Kristus. Nomor 4, dari Allah Bapa. Misalnya di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3. Jadi Bapa itu beda dengan Allah Bapa ya. Kan yang nggak paham itu kamu. Yang nggak paham itu kamu. Ingat, catat baik-baik. Yang nggak paham itu kamu yang pikiranmu tumpul ketika membaca Alkitab. Yang tidak paham itu kamu. Bukan HTD, bukan GAE ya. Allah Bapa misalnya di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Maka yang dimaksud Allah Bapa adalah yang maha mulia, yaitu Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Roh Kudus itu punya nama Yesus ya. Wahyu 2 ayat 7, 11 dan seterusnya. Ada 4 ayat lagi yang di dalam salam kasih karunia damai sejahtera memakai kata Allah Bapa. Ingat, Allah Bapa bukan Bapa. Yang tidak paham itu kamu. Allah Bapa itu bukan Bapa ya. 1 Timotius 1 ayat 2, 2 Timotius 1 ayat 2, Titus 1 ayat 4, 2 Yohanes 1 ayat 3. Kelima, juru selamat misalnya Titus 1 ayat 4. Salam damai sejahtera kasih karunia dari Allah dan seterusnya, juru selamat. Yang dimaksud Yesus Kristus sudah jelas. Nah ini yang keenam, anak Bapa ya. Misalnya 2 Yohanes 3 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari anak Bapa. Lalu Anda berpikir anak Bapa itu Yesus yang masih sujud pada Bapa. Yang nggak paham itu kamu. Ya, bukan HTD, bukan GAE. Ya, pikiranmu yang tumpul, yang tidak paham itu kamu, ya. Maka yang dimaksud anak Bapa adalah anak Bapa itu kan anak Allah, ya. Anak Allah yang sudah roh, yaitu anak Allah yang matanya seperti nyala api,
dan kakinya seperti tembaga. Dia adalah Yesus Kristus yang roh itu. Wahyu 2 ayat 18. Jadi anak Bapa yang dimaksud adalah Yesus yang sudah roh. Yang matanya seperti nyala api. Bukan Yesus yang masih rambutnya gondrong itu. Yang tidak paham itu kamu. Ya. Bukan GAE, bukan HTD. Ya. Kesimpulan, semua yang disebut di dalam salam kasih karunia dan damai sejahtera itu harus roh. Ada 6 nama sebutan yang disebut dalam salam kasih karunia damai sejahtera, yaitu Allah, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Juru Selamat, Anak Bapa. Semuanya itu harus roh dan semuanya itu Yesus. Jadi semua salam kasih karunia dan damai sejahtera itu semuanya tentang dan menyebut nama Yesus. Mau disebut sebagai Allah, mau disebut sebagai Allah Bapa, mau disebut sebagai Bapa kita, mau disebut sebagai anak Bapa, mau disebut sebagai Tuhan, mau disebut sebagai Juru Selamat. Semua yang disebut di dalam salam damai sejahtera kasih karunia adalah Yesus. Yang tidak paham itu kamu, ya. Yang pikirannya tumpul, 2 Korintus 3 ayat 14. Ya, bukan HTD, bukan GAE yang nggak paham. Yang nggak paham itu kamu. Jadi ingat, kalau Anda membaca salam damai sejahtera kasih karunia dari Roma pasal 1 ayat 7 sampai 2 Yohanes 1 ayat 3, di situ akan muncul Allah. Allah itu Yesus. Akan muncul Bapa kita. Bapa kita itu Yesus. Akan muncul apalagi Allah Bapa. Allah Bapa itu yang Maha Mulia, Roh Kudus, Yesus. Akan muncul lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus itu juga Yesus sudah pasti. Juru Selamat udah pasti Yesus Kristus. Yang keenam akan muncul Anak Bapa. Anak Bapa artinya Yesus Kristus yang matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga. Semua salam itu harus Yesus roh. Jangan berpikir Yesus yang masih sujud kepada Bapa iblismu itu. Very very clear. Yang tidak paham itu kamu. Bukan GAE, bukan HTD. Ya. Very very clear ya Bapak Ibu Saudara. Memang tidak ada yang sulit. Kalau Anda berdiri di 2 kaki, yang satu ngaku Allah Esa, satu lagi ngaku Tritunggal. Lalu di otakmu ini ada 2 materai. Yang satu materai Roh Kudus, satu lagi materai roh iblis, ya. Lalu Anda pikir bisa berbagi gitu di dalam satu mindset? Tidak bisa. Pasti roh iblis yang ada padamu, ya. Jadi Anda tidak akan paham. Ya muter-muter nggak akan paham terus, namanya salam kasih karunia. Pak, kenapa masih disebut Bapa di situ? Nggak akan paham, tumpul. Pikiranmu pasti tumpul. Kalau kamu berdiri di 2 kaki, ya toh. Kalau mau kamu betul-betul beriman pada Yesus, berimanlah pada Yesus. Tok, nggak usah pakai Bapak-Bapak lagi. Maka Anda akan very very clear. Pikiranmu akan dibuka very very clear. Tak kasih tahu. Yang tidak paham itu kamu, bukan HTD, bukan GAE. Ngerti? Hanya masalah kasih karunia saja. Salam kasih karunia sudah sangat jelas kok. Bahwa itu ditulis oleh para rasul pada periode Yesus belum duduk di tahta surga. Yesus sendiri masih nyebut-nyebut Bapa, tak kasih tahu, ya. Sampai terakhir nanti Wahyu 3 ayat 21. Setelah Yesus duduk di tahta surga, barulah tidak pernah lagi disebut kata Bapa, ya. Wahyu 14 ayat 1 itu menunjukkan periode pemilihan 144.000, ya. Jangan gagal paham, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, memang hal simpel seperti ini bahkan para pendeta, para romo, 200.000 pendeta romo tidak paham bahwa salam damai sejahtera kasih karunia itu ditulis oleh para rasul pada periode Yesus sudah naik ke surga tetapi belum duduk di tahta surga. Nggak ada yang ngerti itu pendeta sama romo, padahal pendetanya sekolah 9 tahun, romonya sekolah 12 tahun. Cuman mengandalkan aku romo deso, rambutku jigrak. Saking mikirin firman Tuhan, rambutku sampai bundet. Ya, mosok seorang hamba Tuhan cuman mengandalkan deso. Ya.
Ya, tahu nggak Romo? Ya, Romo sama pendeta, tahu nggak kalian ya bahwa salam damai sejahtera kasih karunia dari Roma 1 ayat 7 sampai 2 Yohanes 1 ayat 3 itu ditulis pada periode Yesus sudah naik ke surga tetapi belum duduk di tahta surga. Terus Yesus ngapain? Yesus milih para nabi. Makanya ada 10 nabi di dalam perjanjian baru. Ngerti nggak? Pernah denger nggak bahwa perjanjian baru ada 10 nabi? Nggak pernah denger. Lah iya, yang kalian pelajari teologi. Gimana Anda mau ngerti? Ya. Lalu Yesus menurunkan kitab Wahyu. Salah satu clue kitab Wahyu itu ada kitab nubuatan, ada kitab pewahyuan, ada kitab nubuatan ya. Clue-nya adalah mengukur bait Allah, Wahyu 11 ayat 1. Kalau bait Allahnya sudah rubuh, tidak mungkin disuruh diukur. Maka itu menjadi clue karena bait Allah sudah ketahuan rubuhnya tahun 70 Masehi oleh tentara Romawi, Jenderal Titus itu. Maka diukurnya pasti sebelum 70 Masehi. Maka dapatlah dikatakan bahwa semua kitab perjanjian baru selesai ditulis ya deket-deket tahun 70 Masehi. Semua kitab perjanjian baru sudah selesai ditulis dari Matius sampai Wahyu. Lalu setelah itu kira-kira tahun 65, 66 Yesus sudah positif duduk di tahta surga. Sudah selesai menurunkan kitab Wahyu. Ngerti sampai sini? Lalu kalian blunder, bingung akut. Yang tidak paham itu kamu, bukan HTD, bukan GAAE. Salam kasih karunia damai sejahtera dari Roma 1 ayat 7 sampai 2 Yohanes 1 ayat 3. Kok masih disebut Bapak Pak di situ? Yang tidak paham itu kamu, ngerti nggak? Ya. That it. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.